Pertama tentang tadi seorang guru yang berharap muridnya itu juga mengamalkan ilmunya. Ini dalam istilah yang sering saya sampaikan, pendidikan itu ada dua macam lah. Ada namanya satu pendidikan normatif, yang kedua adalah pendidikan yang bersifat deskriptif. Pendidikan yang normatif itu adalah seperti yang saya terima dari pesantren Babakan Ciwaringin oleh Kiai Sanusi. Dia mengajarkan saya jampi-jampi sholat, ya, doa-doa dan sebagainya. Tetapi dia sendiri juga kalau jam 4 pagi itu keliling pondok membangunkan anak-anak santrinya suruh sholat subuh. Iya kan? Kemudian juga dipantau perilakunya. Karena memang tujuannya, karena ini pendidikan normatif itu dulu ya. Jadi bukan hanya paham, tapi santri atau murid itu mengamalkan ilmunya. Dalam ilmu kajian tasawuf sendiri, kalau ilmu yang sudah kita dapatkan belum diamalkan, tidak akan ditambah oleh ilmu. Tidak akan ditambah oleh Allah, diberi ilmu yang baru lagi. Pak Afkar saya kasih makanan, belum dimakan masa saya kasih lagi, makan aja dulu. Iya. Udah habis baru saya kasih lagi kan gitu. Namanya uruk kan. Iya. Uruknya ilmu juga begitu, kalau belum diamalkan ya nggak ditambah lagi. Dan keberkahan itu sifatnya normatif. Tetapi ternyata pendidikan deskriptif ini dimulai sejak tahun 70-an sudah mulai itu. Jadi yang penting guru itu ngajar. Yang penting murid itu paham. Yang penting murid itu lulus. Mau mengamalkan atau tidak itu terserah, bukan tugas guru. Sehingga seorang guru agama ya yang ngajarin pelajaran agama, mengajari anak-anaknya untuk bacaan-bacaan sholat, tapi dia aja nggak sholat. Malah pacaran lagi dengan muridnya. Karena itulah namanya dengan deskriptif. Nah, di Irak juga sama gitu, bulan puasa sambil merokok dia ngasih pelajaran tafsir. Itulah, jadi kayak orientalis ya, belajar agama Islam, dia pandai agama Islam tapi dia tidak mengamalkan agama Islam. Nah, itu pendidikan yang deskriptif. Ini sudah mulai dirasakan di mana-mana. Di sekitar kita sudah mulai. Guru sudah tidak pernah berorientasi memikirkan bagaimana ilmu yang sudah diberikan diamalkannya. Yang penting ujian lulus, paham, selesai. Nah itu. Bisa nanti dibakukan, apakah bisa dilakukan di istilah pendidikan normatif dan deskriptif, atau ilmu diamalkan dan ilmu teori begitu, bisa terserah gitu. Kemudian yang tadi lagi diceritakan bahwa rezeki itu adalah rezeki bersama ketika kita sudah berkeluarga. Rezekinya suami ya rezekinya istri, rezekinya istri ya rezekinya suami. Nah, tetapi di dalam bab nafkah saya sering mengatakan gini, rezekinya suami adalah rezekinya suami istri, rezekinya istri adalah rezekinya istri. Karena yang berkewajiban memberi nafkah itu suami. Ini adil dong, betul nggak? Kalau istri berpenghasilan sebagai profesor doktor, nah terus uangnya punya siapa? Ya punya istri. Kalau suami perlu gimana? Yang ngutang dong. Iya enak aja. Yang punya ujungnya suami, gitu. Dalam arti pembagi semacam itu. Lalu kita kembali lagi dalam kajian terminologi. Rizki dengan harta itu berbeda. Rizki itu maknanya lebih luas dari harta. Kalau harta kan duit, uang, ya kan gitu. Rumah, mobil. Kalau rizki itu lebih luas. Ya uang iya, mobil ya iya, dapat teman yang setia iya, dapat istri yang setia itulah rizki, dapat suami yang sayang rizki, dapat anak ya rizki,
dapat kesempatan kerja ya rezeki, kenaikan pangkat ya rezeki, dapat kesehatan. Jadi semua apapun yang disebut dengan anugerah Allah itu adalah rezeki. Ya, seimbang dengan minnah dan fadl. Rizq dengan al-minnah wal fadl, anugerah dan pemberian itu semuanya mencakup apa saja yang fisik maupun yang non fisik. Ya, termasuk hidayah. Ya, dapat hidayah Allah, bisa jadi orang baik itu juga rezeki. Ketemu seorang mursyid yang benar itu rezeki. Itu lebih luas. Tapi kalau dalam artian rezeki rumah tangga milik berdua, ada catatan kakinya nih. Duitnya lanang, dek lanang wadon, duit wadon dek gitu, kira-kira gitulah. Ya, kalau perlu ngutang dong dicatat, gitu. Karena tidak ada istri nah sekalipun praktek sehari-hari semacam itu, ini kan eksploitasi berarti. Ketika 3 bulan berturut-turut tidak beri nafkah, maka satu talak, itu satu. Kemudian ada masalah perceraian. Saya tidak membuka papan konseling ya. Tetapi setiap hari konsultasi itu selalu ada di sini. Dan saya adalah seorang konselor yang tidak resmi lah, sudah datang dari mulai pengen lancar rezeki, pengen dapat suami yang soleh, pengen punya anak, sampai masalah kasus perceraian dan sebagainya. Ya, tadi sudah diuraikan oleh Ibu Profesor banyak faktor yang menyebabkan orang bercerai. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kasus perceraian masih meningkat. Banyak yang kesini konsultasi kepada saya tentang rencana mereka yang bercerai, banyak sekali. Saya mengatakan kepada mereka bahwa perceraian itu bukan menyelesaikan masalah kok, tapi membuat masalah baru. Saya kira semua perempuan paham ya. Dan setiap perceraian pasti yang dirugikan adalah perempuan. Nah, itu makanya. Kalau kasusnya perselingkuhan, punya will suaminya, itu sama dengan menyalahkan suaminya seutuhnya kepada pesaingnya dong. Betul nggak? Jadi si pesaingnya seneng kan? Aku berhasil 100%. Dulu kan bagi-bagi, sekarang 100%, disalahkan sih. Ya gitu. Yang nurut ada, yang memaksakan cerai juga ada. Udah 3 yang cerai dan 1 baru pisah ranjang. Gitu. Nah, kemudian lagi ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan barangkali nanti melalui Ibu Profesor, melalui lembaga UIN-nya barangkali bisa mengusulkan pada pemerintah. Ada satu prosedur yang dilangkahi dalam undang-undang pernikahan kita ini. Di situ dalam Al-Quran dikatakan, "Wa in khiftum nusyuzahunna fa'iduhunna." Pertama, konseling dulu, ya kan, dinasihati dulu, fa'iduhunna. Kalau nggak mempan secara fisikly wahjuruhunna fil madaji, bisa ranjang dulu untuk merenung. Wadribuhunna artinya bukan dipukul ya, tapi artinya dipres lah gitu. Apakahnya dikurangi atau juga bagaimana dengan cara apapun, bukan dipukul, tidak. Darab bukan pukul di situ. Saya nggak setuju, saya tidak setuju suami boleh mukul. Enggak. Saya punya anak perempuan, saya kawinkan kepada kamu untuk disayang, bukan untuk dipukuli kok. Ya kan? Sekalipun mufti yang ada di Qatar itu, Yusuf Al-Qaradawi mengatakan boleh dipukul sesuai ayatnya, tapi asal jangan luka. Loh, kalau nggak luka nggak sakit gitu. Ditampar, tapi tidak luka, sakit hati nggak? Kalau luka di pipi diobati pakai obat merah seminggu sembuh kan? Sakit hatimu sembuh nggak setahun? Kan sakit kan? Ini itu. Nah setelah itu wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna, ada satu lagi.
sebelum ke pengadilan ada prosesnya lagi. Un khiftum syiqaqa bainihima wadu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dipanggil juri dari kesepuhan pihak laki-laki, juri dari kesepuhan pihak perempuan. Cari tokoh masyarakat dari pihak laki-laki, dari tokoh masyarakat pihak perempuan. Ada rapat keluarga besar. Disitulah memberikan rekomendasi, pertimbangan. Nah nanti surat ini dibawa ke pengadilan. Ini kan nggak ada, betul nggak? Nggak ada. Cukup lebih aja kan. Coba untuk menghindari jangan sampai dengan begitu mudahnya perceraian itu, ya secara administrasi mestinya masih dimasukkan ayat ini dong. Ini kan prosedur, dilangkahi kan. Wadu hakaman min ahliha wa hakaman min ahli. Hakam itu juri. Artinya dari pihak laki perempuan itu keluarga besar berhukum sama-sama. Itu saya kira yang penting. Kemudian, ini kalau sudah habis bilang ya. Kemudian persoalan tentang ketahanan keluarga di tengah pandemi COVID ini. Masih catatan kaki. Ibu Profesor tadi menyatakannya bahwa ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ya, menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya kira mungkin persoalannya bukan masalah mampu dan tidak mampu ya. Ya, mustahil dan tidak mustahil, bisa atau tidak bisa. Kita kembali beginilah. Kita ini diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menguji kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pandemi COVID-19 ini adalah ujian buat kita. Tidak mungkin Allah menguji kita di luar kemampuan kita. Yang menentukan mau atau tidak adalah kita sebetulnya. Nah, makanya yang ada mungkin ada yang bisa memanfaatkan secara positif, ada yang bisa memanfaatkan secara negatif. Itu aja persoalannya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalau hijrahnya motifnya dia itu cari perempuan, cari harta, dia perginya ke sana, ke harta dan wanita. Faman kanat hijratuhu lidunya ilallah wa kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Kalau motifnya dia ingin mendekat kepada Allah, ya kan, ikut mengejar Rasul, ya larinya ke situ. Nah, COVID-19 ini adalah suatu epidemi, pandemi istilahnya. Pada pandemi ada endemi, epidemi, ya ada taun, ada wabah, macam-macam istilahnya itu. Adapun COVID-19 sendiri juga, kok pakainya 19 gitu ya. Itu kan tadinya mah istilahnya bukan ini, tadinya mah ada niatan disebut corona virus Wuhan ya. Ya, tapi ya, WHO di situ hanya memutuskan jangan sampai menimbulkan stigma pada suatu negara. Jadi kita sebutkan saja tahun ditemukannya tahun 2019. Jadi corona virus disease 19 ya, bukan Wuhan. Nah itu. Jadi gini. Secara positif ya hasilnya positif. Kalau kita niatnya kita manfaatkan untuk yang negatif, ya jadi negatif. Tergantung. Seperti kita dikasih golok. Buat apa? Terserah kamu. Buat nyembelih orang bisa nggak? Buat nyembelih kambing? Bisa. Buat motong kayu? Musibah juga sama. Ini kan musibah kita semuanya. Jadi gini. Kalau kita menggunakan pandemi COVID-19 ini secara positif, yuk kita pergunakan peluang bagi kita. Di saat kita ada physical distancing, ya kan, tidak boleh berkerumunan. Sampai saya juga merasa terharu ya, saudara kawin nggak bisa datang saya, ya kan.
sampai ponakan meninggal juga saya nggak bisa mengantarkan ke rumah sakit. Bayangkan. Nah ini kenapa tidak kita manfaatkan semacam ini secara positif? Oke, kita tinggal di rumah, kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita, ya kan? Bangun tengah malam, sholat tahajud, kita baca Quran, musik, menulis dan sebagainya, ya. Karena ini di luar kehendak kita. Kholwat dipaksa dan ternyata bukan hanya ini, banyak orang yang dipaksa kholwat oleh keputusan pengadilan, tok dihukum 5 tahun di dalam penjara, dia ngarang tafsir. Saya kutub ngarang tafsir, paham ngarang tafsir. Subandrio juga belajar baca Al-Quran lagi. Jadi dimanfaatkan untuk yang positif. Ya, jadi dengan adanya COVID itu tidak mengurangi produksi dan produktivitas kita kok. Bahkan justru akan meningkatkan produksi dan produktivitas dalam sendirian. Sehingga yang dia pilih cerita, yang masak ya masaklah segala macamnya. Itu. Yang macam-macam itu. Jadi akhirnya Pak, ya bisa berkarya. Ya tentunya dengan inovasi yang berbeda. Tetapi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya secara positif, ya menjadi negatif. Saya sendiri ya ada negatifnya, ada positifnya. Positifnya akhirnya saya bisa bikin sajak ya. Kalau enggak kan belum tentu, belum tentu kan. Iya, saya bagaimana mungkin cara sehari 4-5 kali muter-muter. Iya, ya kesibukan saya akhirnya manfaat. Tapi juga negatifnya apa? Perut saya besar jadinya, badan saya menambah 10 kilo. Napas juga sesak karena lemak penumpuk. Kenapa? Karena duduk saja. Itu nggak bisa dihindari. Ya sekarang makanya saya minum kan air jeruk limun tuh yang di tong dipakai air panas itu. Saya sehari minum ini. Alhamdulillah kurang sehari 2 on lah berkurangnya sehari lumayan. Ya, berkurang 2 on. Kira-kira habis lebaran berat badan saya ideal lagi lah, kira-kira 48-49 lah begitu. Jangan 60. Nah itu. Kemudian juga dalam keadaan seperti ini, seperti dikatakan di persalinan meningkat, anak-anak nakal juga semakin bertambah, penghasilan berkurang, sepanjang jalan panturan nih, lesu semuanya nih. Ya. Nggak ada orang pergian, tambal ban yang nggak laku, restorannya pada tutup, dagang rujak ya yang biasanya kangkungnya 5 kilo sekarang 1 kilo nggak habis. Yang dagang sorabi yang sehari biasa 2 liter beras nggak habis semuanya kalah habis semuanya. Nah penghasilan menurun, yang dipecat di PHK ya ada, yang digaji, yang dirumahkan tapi digaji santunan saja ya ada, macam-macam lah itu. Penghasilan berkurang, istri anak berbiaya, ini masalah semuanya. Kalau ini kita tidak dimanfaatkan secara positif akan menjadi negatif. Malah semakin kita di rumah sendirian tidak bekerja apa-apa, hanya nganggur, hanya duduk, hanya berkeluh kesah, malah akhirnya meratapi. Ya kenapa terjadi demikian? Mengapa demikian? Selalu menyalahkan Tuhan. Jadi persoalannya kita kembali lagi, ketika kita ini menghadapi musibah, kemudian hati kita tidak menerimakan mengapa terjadi atas diri kita seperti ini, menyalahkan pemerintah yang tidak tanggap, ya, kan seperti itu, menyalahkan Jokowi, menyalahkan gimana lagi, yang virus siapa yang bikin, kan gitu, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Dokter Tirta ya, kurang gesit segala macam, saling salah menyalahkan. Itu kan negatif jadinya. Nah, apapun musibah, kesulitan, kegagalan, ketika kita menolak, tidak menerimakan, maka itu akan menjadi masuk ke dalam memori yang negatif. Ya, tapi kalau kita terima ya sudahlah. Setiap musibah, setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Saya sekarang dikasih penderitaan supaya nanti saya bisa menikmati kebahagiaan saya. Ya, kalau kita tidak pernah sengsara, kapan kita bisa merasakan kesenangan hidup ini?
Kalau Anda tidak pernah sakit, Anda tidak tahu maknanya sehat kok. Jadi anggap sajalah setiap musibah sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Yuk kita manfaatkan, kita pergunakan menghadapi masa pandemi ini sebagai peluang untuk khalwat, untuk uzlah, meningkatkan ibadah, meningkatkan produksi dan produktivitas di rumah. Ya, di perusahaan saya di PHK sudah di rumah bikin jahit baju segala macam. Ya kan begitu, kita manfaatkan semuanya itu. Nah, kemudian hal yang negatifnya ketika kita tidak memanfaatkan masa pandemi ini untuk meningkatkan ibadah dan meningkatkan produksi dan produktivitas kita di kamar hanya nganggur-gur, hanya meratap ini. Ini kalau kita sudah berlama-lama setahun tidak keluar rumah begini nih, itu bisa terjadi disorder loh. Disorder emosional, disorder bahkan sampai menjadi gangguan kejiwaan, bisa muncul halusinasi, yang aneh-aneh kan, muncul kan ada orang menggandakan uang kan, ya kan, itu kan seperti itu, menggandakan uang, yang ini, anak saya saja waktu liburan di rumah di kamar tuh 3 bulan di rumah, itu marah, kursi di babak-babakin, waduh ini gimana? Iya, anak segitu banyak tiba-tiba seperti itu, ya itu kan tidak menerima keadaannya. Nah itu, jadi bisa menjadi halusinasi, terjadi gangguan emotional disorder. Ya, ya kenapa? Ya karena selalu menolak. Nah kalau emosi kita sudah terlalu padat, ya memori kita sudah terlalu padat, mengganggu emosi kita sudah tidak terkendali, mengganggu logika, off logikanya. Iya, jadi memori kita ini kalau kita menerima sebagai realita yang bisa dihindari, sudah hanya bersabar, maka itu hilang, tidak tersimpan. Tapi kalau kita menolak malah disimpan dalam memori kita ini, dan akan menjadi penderitaan nantinya. Nah, jadi banyak sekali sehari-hari saya merasakan, bukan katanya tapi saya merasakan sendiri. Ini seringkali dalam 1 minggu itu 2-3 hari saya merasakan bad mood dalam kamar. Ya, segera saya keluar. Nah, tadi saya juga ngamplas mobil, mobil yang luka-luka saya ambil lagi, saya cat lagi. Padahal saya tensi lagi tinggi juga itu tuh. Tapi ya daripada di kamar bad mood itu rasa nggak nyaman lah. Itu segera tinggalkan kamar itu. Ya, punten. Kalau perlu pindah kamar. Ya, ganti suasana, keluar sana. Kalau perlu ke pasar, beli kacangnya, beli apa, jangan naik motor, jalan kaki, biar ada kita bergerak. Di atas itu semacam itu. Ini sehari-hari ini perlu dikonselingkan ya kepada masyarakat kita semuanya itu. Kita cari kesibukan yang lain. Jangan nganggur, jangan diam, jangan mengeluh. Yang tabah. Ya. Kemudian kalau perlu lagi ruangan itu disemprot sama ya buangnya ya biar segar dengan kita ini. Itu pengaruhnya bukan main ya. Ya. Tapi ada juga yang senang apa lagi? Senang musik. Senang Celine Dion. Dengarkan musik yang enak. Ya, kalau perlu pergi ke sana ke Palimanan. Lihat Gunung Batu di sana Palimanan. Gunung Kuda di situ ya yang ya seperti itu Gunung Palimanan itu aneh itu bukan vulkanik itu. Jadi seperti kayak orang bikin dodol nerocos ke tanah tuh. Gitu kayak ditumbahkan tuh. Itu makanya itu kan buat bahan baku keramik. Gitu. Saya juga menggali di situ kok, ambilin juga. Nah, kemudian ada lagi pemandangan, musik, baca Quran. Dan ini menjadi sengketa dari para ahli psikolog untuk mengatasi bad mood itu. Saya mah begini, terserah aja, karena sensitivitas orang itu berbeda. Ada di mata, ada di telinga. Perempuan sama laki juga beda sensitivitasnya. Kalau laki itu di mata, Bu, Profesor. Kalau perempuan di telinga ya, beda. Nah makanya kalau yang telinga ya dengar musik, kalau mata lihat pemandangan, kan gitu. Kalau di hidung ya pakai aroma, yang di mulut ya makanlah ya kesukaan kita. Bergerak, pindah. Kalau perlu ganti buku, udah bosan ganti buku yang lain, gitu.
kita memberikan perlawanan. Ya, jangan berkeluh kesah, kita memberikan perlawanan. Jadi reaksi kita secara positif, dan kita memberikan perlawanan. Dan itu pasti akan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, termasuk ini satu pengalaman pada Nabi Muhammad sendiri juga. Dia pernah mengasingkan diri di Gua Hira. Itu dari Siti Aisyah itu jadi bukan halusinasi kalau ini mah, ru'ya shadiqah. Ru'ya shadiqah itu mimpi yang benar, bukan halusinasi. Saya kalau sudah itu bisa muncul, kadang-kadang ada hantu ngaku jadi Tuhan loh. Ya, mengadakan segala macam ini. Jadi itu kita waspadai. Jadi gangguan psikologis semacam ini kita atasi. Coba kita mencari kesibukan, jangan diam, terus bergerak, beraktivitas, ya, berkarya sebisa-bisa kita. Yang bisa bikin geblok, yang bisa ngeset mobil, ya kan begitu. Nah, kemudian terakhir saya ingin menutup acara masalah psikologi pubertas ini Bu sekalian, tadi masalah anak-anak itu. Apalagi itu anak SD yang berprostitusi anak-anak itu ya. Begini, jadi di usia awal pubertas itu sendiri kan ada satu minat yang muncul dalam perkembangan emosi. Anak kalau sudah umur 12 tahun itu sudah mulai ya, ada tanda-tanda fisiknya, kumisnya, bulu-bulu di ketiak di tempat-tempat itu juga bulu, suara juga semakin membesar, gelonggong, imajinasi juga kecenderungan pada jenis yang lain, pertumbuhan. Anak perempuan juga semacam begitu. Itu saya kira tidak perlu ada orang yang mengajari, dia sendiri juga curious dalam masalah itu. Dia pengen tahu. Apalagi kita ini lebih parah lagi, itu terutama melalui YouTube, melalui ya internet, anak-anak itu sudah bisa mengakses kok. Ya, mereka pengen tahu. Ya, saya sendiri, Bu Profesor, itu kelas 4 SD, itu saya sudah baca buku seksologi. Saking pengen tahunya. Nah, itu nanti kesimpulannya apakah perlu kita masukkan pelajaran seksologi atau tidak di sekolah-sekolah ini. Kan dulu pernah ditawarkan ya, tapi ditolak. Karena kita kurang percaya diri, takut gitu. Ya udahlah, terserah kalau misalnya. Tapi kalau bagi saya ilmu ya ilmu. Selagi bisa meningkatkan kualitas hidup kita, ya kenapa harus dilarang dong? Ilmu sihir juga boleh saya belajar kok. Tapi bukan nyihir orang gitu ya, tapi untuk mempertahankan diri, barangkali ada orang yang menyihir. Itu aja kok.